Kalian pasti sudah nggak asing kan dengan kapal satu ini? Ya, benar, Titanic. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata di detik-detik Titanic menabrak bongkahan es, ada kapal yang tidak jauh dari Titanic, yaitu kapal Californian. Namun, saat komunikasi kedua kapal terjadi, operator radio Titanic meminta operator Californian mematikan komunikasi karena dianggap mengganggu komunikasinya dengan mercusuar. Akibatnya, operator Californian gagal mengidentifikasi bahaya dan Titanic tidak terselamatkan. Penggalan cerita tadi menunjukkan ketika kedua pihak gagal dalam membangun kesamaan makna atas komunikasi dapat menyebabkan mispersepsi yang berakibat fatal. Nah loh, kalian gak mau kan ngalamin hal serupa kayak cerita tadi? Kalau gitu, yuk kita lihat yang berikut. Semua ada yang penasaran tidak? Apa sih hubungan persuasi dan komunikasi? Yuk disimak video berikut ini. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dan primer pada kehidupan. Komunikasi merupakan hal yang sangat krusial lantaran memperentarai keterangan menurut satu pihak pada pihak lain menggunakan tujuan dan makna yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Dengan tersampaikannya keterangan, maka akan terbangun pemahaman dan pengertian antara dua belah pihak, khususnya jika keterangan tadi berkaitan menggunakan hal-hal krusial dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sebuah situasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi adalah bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun pagi hari sampai selesai bekerja, saat belajar, menunggu pekerjaan, berdiskusi dalam kelas, mengirim email, membuat status pasangan dalam jaring sosial dalam internet, dan sebagainya. Para ahli mengungkapkan bahwa kita memakai lebih dari 80% kuota waktu kita untuk berkomunikasi dalam satu hari, apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Seseorang perlu mendapatkannya melalui kegiatan berkomunikasi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Hal lain yang terkait dalam proses komunikasi adalah persuasi. Pembahasan tentang persuasi diawali terlebih dahulu oleh konsep dasar dalam psikologi sosial, yaitu persetujuan atau compliance. Persetujuan adalah perilaku memenuhi permintaan yang dilakukan seseorang atas persuasi yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks komunikasi, persuasi adalah sesuatu yang tidak dipisahkan. Ia menjadi salah satu bagian yang memungkinkan komunikasi dapat terbentuk dengan sempurna. Pada penelitian awal lainnya, Kyoto tahun 1982 menunjukkan bahwa pengukuran dengan EEG pada ketidaksimetrisan pada bagian anterior prefrontal dapat menginisiasi kemungkinan munculnya persuasi. Dalam eksperimennya, responden penelitian ditunjuk sebuah argumen yang mereka sukai dan tidak sukai. Bagian otak di mana lebih aktif adalah bagian kiri dari prefrontal cortex yang terkait dengan individu menaruh perhatiannya terhadap pernyataan argumen yang mereka setujui. Sementara pada argumen yang mereka tidak setujui, bagian sebelah kanan dari prefrontal cortex yang lebih aktif. Hal ini adalah contoh dari sebuah mekanisme pertahanan diri berupa represi, sebuah usaha untuk menghindari atau melupakan informasi yang tidak mereka sukai atau setujui. Hal di atas menunjukkan bahwa urgensi kajian psikologi komunikasi dan persuasi adalah salah satu usaha penting dalam mengeksplorasi manusia, khususnya sebagai bagian dari aspek perilakunya, sebagaimana tujuan ilmu psikologi itu sendiri. Bahkan dalam usia 8 minggu kehamilan, embrio mulai menyebarkan kepakan indera perabanya. Hal ini lalu ditunjukkan menggunakan gerakan-gerakan janin pada rahim yang menerangkan bahwa bayi mulai melakukan percobaan-percobaan mini terhadap kepekaan indera perasanya yang mulai berkembang. Jika kita cermati lebih lanjut, hal ini adalah komunikasi paling awal yang dilakukan insan pada hidupnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.